Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rajang siang semeton. Kembali lagi bersama Tiang Wayan Setiawan di channel YouTube Wayan Setiawan 57 channel. Tiang bersama semeton Putu Yudi Pasek Kusumo. Beliau adalah Manggala Pasikian Pecalang se-Kabupaten Klungkung. Okay. Om Swastiastu. Jero. Swastiastu. Wayan Susumo sama ngerawih ini Tiang lagi. Suksma peng banget niki untuk penyangro niki hari raya ngemak geni niki titiang dadaan rawuh tangkil mriki ampura sedherek nglantur niki punapi kentane kemarin niki catur brato penyempian ring Klungkung niki si suasananya nggih kaping pertama niki semua sampun rawuh ring Klungkung niki coh saking kene kantor ring Bali niki niki Klungkung niki relatif aman nggih. Niki aman. Kita bicara yang IPI niki kemarin. Nggih, aman niki. Ane puan pengrupuan aman. Nggih, kemudian semua sudah terkoordinir. Tiang sudah minta laporan juga di masing-masing kecamatan. Ring Nusa Penida, ring Kecamatan Dawan, Banjarangkan dan Klungkung semua berjalan aman. Dari pengerupukan ngantos mangkin. Niki tak lepas dari saling koordinasi sebenarnya. Saling koordinasi dan menerapkan sesuatu yang sudah berhasil. Jadi yang sudah berhasil, yang belum mengetahui dia bertanya kepada yang sudah berhasil. Ini kan caranya gitu. Nah kemudian mereka menerapkan hal yang sama. Nah sementara ternyata hal yang signifikan sifatnya. Jadi pelaksanaan catur brato penyempian di Klungkung semeton berjalan khidmat gitu yang tiang khidmat ya khidmat yang kita pinjamlah istilah nasionalnya berjalan khidmat tanpa ada gesekan dengan Kramo Tamiu. Dengan kramo wad yang beda keyakinan, tidak ada nih karena yang tahu di Klungkung juga ada Kampung Gegel. Ya kebetulan niki di daerah kami di Desa Adat Sembarapura niki benten 2 kampung, Kampung Jawa dan Kampung Lebah. Dan 2 bulan sebelum niki kita sudah undang mereka untuk rapat. Jadi undang untuk rapat, bagaimana mencari solusi yang enak niki. Bukan win-win solution tapi win-win condition niki. Kondisi yang sama-sama menyenangkan. Jadi yang bisa sampaikan juga termasuk hari ini sebenarnya takbiran nih. Mereka tidak lakukan takbiran karena menghormati kita masih dalam kaitan rangkaian upacara nyepi niki ngemak geni. Jadi mereka sudah membuat keputusan tidak melakukan arak-arakan untuk takbiran nih. Nah itu kemudian di Polres pun Tiang sebagai ketua Pasikian, Manggala Pasikian diundang juga. Dan diundang juga kepala kampung. Sudah mencapai kesepakatan seperti itu. Jadi aman semua. Berarti intinya adalah komunikasi. Dan win-win condition, untuk mencapai situasi idealnya. Kalau win-win solution kan pada masalah baru nyari solusi. Ya, karena langsung aja nih Gerung yang semeton kenapa Tiang tertarik ingin ngobrol dengan beliau karena sebelumnya Tiang sempat lihat beliau ada statementnya di medsos tentang pecalang semeton. Yang Tiang tahu pecalang nike adalah karena Tiang mantan penyarikan desa adat juga, itu adalah perangkat desa adat semeton. Nah yang pecalang niki yang Tiang tahu tugasnya sebenarnya berat semeton. Dan dengan apa yang beliau sampaikan di medsos, video beliau yang Tiang tonton, Tiang merasa saya pikir saya perlu bertemu dengan orang ini. Karena apa? Karena nggak perlu kita jauh-jauh studi banding betul istilah. Nggak perlu jauh-jauh kita belajar. Cukup kita belajar dari sini bagaimana pecalang itu sebaiknya dimanage kan kita Nah lantur jero Tiang ampura jero. Setiap nyepi suka atau tidak suka, like or dislike, di Bali ini ada saja situasi-situasi gesekan. Baik itu internal kita anak Bali, yang agak dalam tanda kutip saya bilang, kalau anak Bali buat yang orang lengah, ya, dan dengan Kramo Tamiu, ya, dan dengan Kramo Uwad yang kebetulan mereka tidak berkeyakinan Hindu. Nah, bagaimana menurut Jero biar situasi ini tidak terjadi secara berulang-ulang, padahal sebenarnya permasalahannya sama. Kalau mau dicarikan solusi seperti yang Ampro yang tadi sebelum kita rekaman ini
sampaikan bahwa itu ada solusinya. Menurut Jero gimana ini? Biar mungkin semeton-semeton kita di lain daerah yang setiap tahun, setiap pelaksanaan Nyepi selalu aja ada permasalahan seperti ini. Bagaimana masukan Jero selaku praktisi gitu loh, pelaku langsung dari Napi Wastana yang tadi itu persikian pecalang itu. Terus kembali lagi komunikasi. Ya. Komunikasi. Runtutannya seperti itu. Jadi nyama Muslim nih kan, yang mereka hormati kepala kampungnya. Kita ajak mereka duduk bersama tentang apa yang akan kita lakukan pada saat Nyepi ini. Kemudian kita bicara di sana. Dan kemudian terkait dengan bersamaan dengan Ramadan, bulan Ramadan ini, di mana semeton Muslim ini akan melakukan tarawih di malam hari itu, kita sampaikan juga. Semeton Muslim gimana? Mau ada acara tarawih nggak malam gitu? Kalau tarawih seperti apa caranya teknisnya? Mereka sampaikan, dan syukurnya Asungkara makin mereka saling menghormati jadinya. Mereka tarawihnya di dalam rumah sendiri-sendiri, meskipun harus ke masjid melalui gang-gang kecil, tidak melalui jalan raya. Ini lewat rumah-rumah gitu, jadi lewat jalan-jalan yang tidak dilalui orang umum. Jadi tersembunyi masih, walaupun memang di masjid akan dikawal oleh pecalang kami. Di masjid pun di sana ada pecalang kami untuk menjaga nih, ikut bersama-sama menjaga. Dan itu sebenarnya kuncinya komunikasi. Yang lihat di tempat lain, apalagi kemarin Niki kan yang pantau di Facebook terus-menerus, karena itu kewajiban yang pantau kejadian di Ampura yang sebut nama di Banyuning, di Jembrane. Itu mungkin kurang komunikasi sebenarnya. Kepala kampung di sana tidak pernah diundang, diajak ngobrol. kemungkinan begitu. Oleh desa adat setempat. Tapi begini ya Jero, Ampura yang potong ya. Ada situasi di mana penduduk Hindunya, saya bilang aja Hindu langsung, lebih sedikit daripada penduduk non-Hindunya. Nah itu Kalau ini, tapi ini di Bali, ya iya. kan? Jadi sebelum tiang jawaban dari Jero begini, ini perspektif tiang pandangan tiang semeton semua, semeton Bali semua baik yang Hindu, non-Hindu, Katolik, Kristen atau apalah yang ada di Bali. Sebenarnya menurut tiang, Nyepi itu sudah bukan lagi milik orang Bali yang beragama Hindu. Menurut tiang nih betul. Tapi Nyepi itu sudah menjadi milik orang Bali. Orang Bali itu siapa? Ya orang yang menetap di Bali, mau keyakinannya Muslim mau Kristen Buddha Konghucu aliran kepercayaan apalagi Hindu. Jadi tidak ada alasan untuk siapapun yang tinggal, menetap, cari makan di Bali, hidup mati di Bali untuk setidaknya menghormati, memberi toleransi atas pelaksanaan catur berata penyepian dengan hanya sehari saja tinggal di rumah. Nah itulah yang dalam perspektif tiang sebut toleransi gitu loh. Menurut Jero bagaimana ini? Ya, toleransi kan harusnya berlaku kenten di mana bumi dipijak di sana lagi dijunjungnya. Ya. Kita cuma minta dari 365 hari per tahun itu cuma satu hari aja. Bali loh mau kehilangan 6,5 triliun hari itu saja. Hanya untuk membuat alam ini beristirahat, untuk merayakan hari suci Nyepi, bukan hari raya Nyepi, tapi hari suci Nyepi. Kalau hari raya kan besar, ramai, konotasinya hari suci Nyepi, karena kita harus membuat ini sakral. Memang sakral, bukan membuat sakral, memang sudah sakral. Menjaga kesakralan tersebut. Dan kemudian bagi mereka yang berada di Bali, seperti apa yang Pak Hasan sampaikan itu, otomatis mereka mencari makan di Bali. Bali aman, mereka bisa cari makan. Aman ini kan bukan hanya dari segi skala saja. Amannya dari kalau tidak nih skala yang menjaga keamanan tersebut, skalanya tidak aman pasti. Iya. Artinya ada dua unsur lah, skalanya. Akan terjadi sesuatu karena alam sudah merestui. Tapi kalau kita sudah melakukan sesuatu untuk alam, tidak akan terjadi hal yang negatif yang membuat mereka tidak membuat penghasilan di Bali. Oleh karena itu dasarnya adalah mereka harus paham dan hormat terhadap kearifan lokal ini. Hari suci Nyepi ini harus dirayakan, bukan harus dihormati oleh setiap orang yang berada di Bali. Itu yang dia mau. Dan kebetulan, kalau masalah komunikasi, dunia tahu loh Nyepi.
Karena satu-satunya bandara yang tutup di hari 24 jam cuma di Bali. Yang lain di seluruh dunia Tidak ada kecuali bencana alam. Seluruh dunia, kecuali COVID kemarin ya mungkin masih ada orang gitu ya. Tapi ini kan kita bicara masalah hari raya, hari suci yang oleh umat Hindu yang cuma sekian persen bisa menyepikan satu pulau selama 24 jam dan perekonomian mati di sana. Pada hari itu aja. Tapi dampaknya kemudian setelah itu mereka mendapatkan berkali lipat pendapatan di Bali. Ya kita mau biar tahun depan tidak ada hal lagi yang seperti ini. Karena begini Jero, Tiang setuju dengan Jero Pecalang Ampuro. Ini terjadi dari tahun ke tahun dan tidak pernah ada solusinya. Tiang punya pemikiran yang lebih sedikit ekstrim sedikit tentang kita di Bali. Nanti kita akan mengerucut menjadi keperayaan Nyepi dan lebih mengerucut lagi ke Pecalang gitu. Karena Tiang melihat dalam pelaksanaan catur atau penyepian ini peran Pecalang itu sangat vital, sangat amat vital, sangat amat vital. Jadi Pecalang itu representasi dari desa adat dalam mengawal dalam tanda kutip berlangsungnya kekhidmatan hari suci Nyepi kan begitu. Apakah tidak terbersit di dalam pikiran Jero, di dalam unek-unek Jero, dalam hati Jero, karena kita di Bali sebagai minoritas di Indonesia ya, untuk mengajukan ke pemerintah pusat agar diberikan otonomi khusus Jero. Saya stop dulu saya koma sedikit. Kenapa begitu? Aceh sekarang dulu namanya daerah istimewa Aceh. Sekarang Nangro Aceh Darussalam. Statusnya otonomi khusus. Memang kita tidak bisa membandingkan apple to apple dengan Aceh ya. Karena dasarnya di sana konflik perang. Tapi perang kan tidak cuma perang fisik. Perang kan juga perang pemikiran, perang ideologi kan begitu. Apakah tidak mungkin di Bali juga bisa diusulkan ke pemerintah pusat agar Bali bisa menjadi provinsi dengan status otonomi khusus dan memberlakukan peraturan-peraturan yang bersifatnya khusus hanya berlaku di Bali, termasuk salah satunya yang mengatur tentang penyepian dan Pecalang. Nah menurut Jero pun pilih Ampuro. Pak Wayan ingat kejadian bom Bali? Ya. Apa yang terjadi waktu itu? Lumpuh ekonomi kita kan. Pariwisata tidak ada masuk sini. Tahun 2004 itu 2004. Kemudian siapa yang dapat dampak itu? Ya semua. Membias sampai ke Pulau Jawa. Ya. Kenapa? Kerajinan Pulau Jawa itu masuk Bali. Kemudian dijual dibawa ekspor. Itu dari sisi ekonomi. Gaung Bali ini ketika dia tidak aman, tidak hanya di Bali merasakan. Bukan hanya yang datang ke Bali untuk berpenghasilan, tapi yang di Jawa juga merasakan dampaknya. Ada multiplier efeknya. Yang membias kemana-mana. Bukannya Jawa aja. Kemudian anak lakar mau buat canang itu nggak bisa karena dari Sulawesi nggak datang busung gibungnya. Kenapa? Mereka tidak mampu untuk membeli itu kan gitu karena ekonominya. Nah, yang lebih berpikir lebih layak Bali untuk mendapatkan otonomi khusus itu. Karena kita sudah mempunyai ciri khas tersendiri. Yang tidak ada di tempat lain. Karena begini Jero. Berarti Jero sefrekuensi dengan Tiang. Karena begini Jero. Kalau Bali hanya otonomi seperti sekarang ini, ya beginilah jadinya. Kurang, nggak bisa. Kalau kita otsus, sepengetahuan Tiang, tolong kalau ada Semeton mungkin yang lebih punya wawasan, kita bisa membuat peraturan daerah, ya, yang berlaku khusus hanya di Bali, yang dalam tanda kutip memaksa, dalam tanda kutip memaksa siapapun yang berada di wilayah hukum Provinsi Bali, wilayah pemerintahan Provinsi Bali yang bahasa Bali ini wewidangan kramo adat di Bali itu taat dan tunduk pada aturan itu tanpa terkecuali. Contoh Aceh. Ini mohon maaf ya, Tiang sampaikan karena Tiang pernah ke Aceh. Tapi tolong juga klarifikasi kalau keliru. Di Aceh itu berlaku hukum syariah Islam walaupun belum 100%. Di Aceh tidak ada bank konvensional. Semua bank
dijadikan bank syariah. Dua, ada polisi syariah yang saya pikir itu identik dengan pecalang kalau di Bali, ya kan? Ketiga, ada peraturan-peraturan syariah seperti ada, nah begini, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya pernah ke Aceh dengan rombongan, salah satunya perempuan, agamanya Kristen, Katolik kalau nggak salah. Harus pakai kerudung. Itu wajib, mau tidak mau pakai jilbab. Jilbabnya. Harus itu. Nggak bisa, oh saya Kristen, saya nggak bisa. Nah, kalau hal itu bisa dilakukan di Bali, maka perayaan Hari Suci Nyepi bisa kita buat sekhidmat mungkin. Kenapa nggak ada alasan? Oh, saya nggak merayakan Nyepi, saya Islam gitu. Oh, saya Kristen, nggak bisa gitu. Sepanjang Anda siapapun Anda tinggal di Bali, harus taat dan tunduk pada peraturan di Bali. Hanya 1 hari itu saja. Itu satu. Kedua, lebih bisa memberdayakan pecalang. Ya. Lebih bisa memberdayakan pecalang karena apa? Karena pecalang itu kan ngayah, Tapi jangan lupa, pecalang kan ada ekor-ekornya juga. Ada keluarga, ada anak, ada istri. Ya kesejahteraannya juga kan harus diperhatikan sesuai konteks zaman. Nah, menurut Jero bagaimana ini? Silakan. Ya, kalau kita perbandingkan ya memang tidak bisa apple to apple dengan Aceh. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena tapi menuju ke sana kan sudah ada kelihatannya sekarang. Misalkan setiap hari tertentu harus pakai kamen, baju adat. Hari Kemis. Hari Kemis. Ya. Dan itu siapapun itu, meskipun dia beragama lain atau non-Hindu, dia harus pakai baju adat. Betul. Itu kayaknya stepnya menuju ke sana. Ya. Tinggal sekarang bagaimana bapak-bapak kita ini memperjuangkan biar bisa sampai ke sana. Karena apa? Tuntutan dari kami biar tidak masih sampai hal yang ini terulang terus. Tidak ada kata-kata kembali, tidak tahu kalau ada Nyepi itu. Cuma apa? Aturannya yang belum bisa memberikan efek jera buat mereka yang mau melanggar ini. Gimana menurut Pak Yan? Dia lebih gini, dia lebih pikir, makanya dia fight sekarang membuat beberapa konten tentang pecalang. Dia berharap ada rasa tapi nasionalismenya dulu muncul. Ragen sebenarnya bukan menyepelekan diri dia. Ragen orang kini sebenarnya gitu. Seharusnya saya dapat posisi itu gitu. Pertama niki jabatan ngayah, memang kita capek ngayah. Otomatis ngayah itu payah. Misi layah kadang-kadang. Ben saya mau bayar. Saya mau bayar gitu loh. Itulah ngayah. Nah, kemudian kami tidak mau itu. Bukan maksudnya kami adalah sifatnya komersil, tapi kami ingin kesejahteraan. Contoh gini misalnya nih, pas menjaga yang di jalan, kaplo gitu ada. Sing lah BPJS Ketenagakerjaan kudiang. Tidak tercover. Kan gitu malu. Apalagi masalah yang lain, masalah ikut nih, panak, kurnan. Iya kan? Karena kita seperti kemarin jaga 24 jam. Belum lagi di Pura, sampai yang Karya Agung, berapa lama Karya Agung itu sekian ngayahnya. Jero, Tiang pernah buat hitung-hitungan kasar ya. Hitung-hitungan kasar nih. Jadi tidak bisa Tiang pertanggungjawabkan hasilnya ya. Karena hitung-hitungannya kasar. Untuk mempertahankan ajak Bali kita ini, Jero. Ya, untuk mempertahankan tradisi, adat, budaya, agama. Itu per tahun. Rakyat Bali yang beragama Hindu itu spend 20 triliun, Jero. Karena saya hitung dari jumlah merajan, jumlah puro, Prodadyo, upacara agama Purnamo, Tilam, Kajang Klion, Nlubulanin, Nyamutin, Ngaben, menggenap-genap men. Saya hitung secara kasar. Belum lagi kegiatan sosial. Ya, belum lagi kegiatan sosial itu 20 triliun untuk satu pulau ini. Belum kompensasi tenaga kerja itu. Hanya nilai ekonominya aja. Ada 20 triliun uang yang dikeluarkan masyarakat Bali yang beragama Hindu untuk menjaga adat, budaya Bali selama 1 tahun. Nah, makanya Tiang menanyakan ke Jero, karena Jero adalah bagian dari adat, Manggala, Pasikian, Pecalang, se-Kabupaten Klungkung. Mudah-mudahan nanti lebih lagi seprovinsi Bali, di setiap adat dari 1.500-an desa adat itu, para pecalangnya dulu bersatu. Kalau mungkin itu bersatu menyuarakan, kan banyak jadi dapat. Jadi bisa pusat itu lebih mendengar. Karena yang kita
tuntut ini adalah hak, Ya, bukan kewajiban. Hak kita. kewajiban sudah jalan Ya, terus-menerus. karena undang-undang itu ya tidak ada provinsi kelas 1, tidak ada provinsi kelas 2, tidak ada provinsi kasta rendah, tidak ada provinsi kasta tinggi, bahwa semua adalah sama, kan seperti itu. Jero. Nah ini gimana sedikit nih menurut Jero, saran-saran pikiran Jero Ya, mungkin didengar oleh ya, kalau bapak-bapak kita kita, bicara wakil-wakil kita gitu loh. Kalau kita bicara masalah apa yang kita keluarkan, Ya. terus apa yang bisa Bali dapatkan selama Nah, ini? apa yang Bali dapatkan? Bali kan ibaratnya, mohon maaf ini, sapi perahan. Di mana semua anggaran apa yang masuk ke pusat. Bali dapat berapa? Kan makin tinggal, jangan sampai ini dipakai sebagai alat politik orang-orang umum tertentu. Harus dibuatkan tadi otonomi khusus yang memang sudah Bali mendapatkan sekian setiap tahunnya yang punya hak dari Bali sendiri. Karena selama ini kan kita disuruh ngayah aja terus, meyadnya aja biar Bali aman. Ya. Terus tiang mecaru, setiap bulan tiang mecaru di desa adat ini. Kenapa? Biar wengkon desa tiang aman. Siapa yang aman? Siapa yang berpenghasilan di Kelungkung ini? Termasuk pemerintah. Terus apa yang pemerintah bisa berikan kepada kami? 300 juta, itu pun dibagi 3 termin. Dalam setahun. Nah, sementara, mohon maaf Niki, curhat masih beda Pak ya? Di bulan Februari kita sudah buat bulan bahasa. Pencairan di bulan Maret ijal yang pipis. Program sudah ada jalan duluan, uangnya durinan. Tiana penyarikan masih di desa mungkin. Tiang mantan penyarikan yang mundur. Ampura nggih semeton, tiang mantan penyarikan desa adat Bongkasa yang mundur. Bukan selesai masa jabatan lalu mundur. Yang nggak tiang perlu ceritakan sih kenapa mundurnya ya. Nggih, artinya tapi mundur tiang. Nggih, artinya nikah masalah Pak Wayan. Tiang sampaikan apa yang tiang rasakan selama ngayah di desa mungkin. Jadi kami disuruh menjalankan program di mana kami tidak dibekali oleh bensinnya itu gitu. Terus ada uang. Ya motornya motor kita, kita disuruh jalan, tapi bensinnya nggak ada. Tapi jalan untuk mereka. Ya, astungkara lah, semangat orang Bali kan semangat ayah tinggi. Nyilih malupes di LPD, yang desa adat lah LPD. Berkembang, kalau tidak. Oh, yang LPD yang segar. Nah, itulah. Kebetulan LPD kami segar-ogar gitu. Sedang melaibeng, ngidang membiayai. Tapi daerah lain gimana? Juklak Yunis sudah ada. Penggunaan uang 300 juta itu sudah jelas. Yang kena caranya gitu. Sebenarnya, nah ini kembali yang agak menjurus sedikit. Kalau misalnya kalau misalkan dari pemerintah bisa memberikan desa adat ini anggaran secara proporsional, tidak disamaratakan. Cara tiang desa adat Semarapura 14 Banjar, Bongkasa lebih banyak. Berapa yang harus cover ini di desa adat Semarapura niki? Seharusnya kami bisa mendapatkan dana yang lebih besar daripada desa yang punya satu Banjar saja. Ya ada loh desa satu Banjar. Ada di sini ada banyak. Ada satu Banjar, satu desa adat. Satu Banjar, satu desa adat. Jadi kalau itu disamakan kan sama kan nggak bisa. Ada juga satu desa adat, saya tahu nggak desa adat Bedo ya. Desa adat Bedo di Tabantu bahkan lintas kecamatan. Nah itu. Kecamatan Keramitan, kecamatan Tabanan, dan satu lagi kecamatan Kediri kalau nggak salah. Niki ada 2 kabupaten malah. Oh, 2 kabupaten. Desa adat Nyanglan itu sama Bangli. Bangli sama Kelungkung. 2 kabupaten. Nah, seperti itu dulu kan. Gimana kan seperti itu. Makanya nah inilah Jero, saya ingin sebenarnya podcast ini Tiang ingin lebih mendengar dari praktisi. Jero sendiri langsung. Tiang sifatnya sebenarnya lebih mendengar aja dan mungkin nanti audien kita yang nanti mereka akan komentar-komentar apa. Ya, yang jelas kita sempit lagi gitu. Kami di desa adat ingin lebih diproporsionalkan anggaran tersebut. Karena kami sendiri sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yadnya yang sifatnya di luar dari kayangan jagat itu. Ya seperti caru taur sasih itu. Setiap bulan kami mencaru. Nah, seharusnya kan harus ada anggaran yang lebih banyak lagi masuk ke kami agar bisa lebih aman Bali ini gitu. Jero niki kita kan kebetulan ngobrol-ngobrolnya di pura gini. Ngobrol niki pura.
Intinya mendakan ya jero mungkin. Umpama kita otsus, jero percaya enggak kalau semua biaya itu bisa di-cover oleh pemerintah? Nggak bisa. Nggak percaya jero? Nggak percaya. Kalau saya percaya. Percaya. Kalau kita otsus jero. Otsusnya sampai di mana dulu ini? Otsusnya, otonomi khususnya dia khusus Bali. Ya, artinya Ya anggaplah kayak di Aceh sama seperti Oke. Aceh. Kita dikasih kewenangan ngurus diri sendiri dengan proporsi agak kayak bagi imbal hasil dari begini jero yang saya tahu nggih. Kan ada undang-undang bagi hasil dari hasil pertambangan. Tapi dari pariwisata kan enggak ada. Belum ada. Tolong ralat kalau salah ya pemirsa, kalau saya salah tolong diralat. Tapi nggak ada kan. Contoh penghasilan dari Bandara Ngurah Rai Airport. Dari pajak-pajak itu langsung yang lain-lain. Ya, itu langsung ke pusat. Kita kan nggak dapat. Sedangkan semuanya itu ada di Bali. Contoh umpama mudah-mudahan tidak. Ada kapal jatuh kan di Bali nyarung kan rago nak Bali gitu umpama. Ada satu tetes darah pun di Bali yang tumpah yang pencaruan pemayu jagat kan kita. Karena pariwisata ya memang karena pariwisata sendiri kan terfokus. Ya. Jadi begini Jero, kalau Jero bilang tidak yakin, saya yakin mampu. Saya yakin mampu. Kenapa? Ini contoh begini. Kan kalau kita bicara momentum sekarang ya, di mana pemerintah pusat bicara soal efisiensi ya. Dalam perspektif saya, kalau kita bisa mendapatkan status otonomi khusus, banyak yang hal bisa kita rubah. Contoh, Bali kan pulau kecil. Pulau kecil Bali ini kan. Jadi Bali bisa one island, one management. Gitu. Jadi bisa satu pulau dengan satu manajemen. Artinya adalah ada hal-hal yang bisa kita efisienkan. Contoh, pemilihan pemimpin di Bali hanya ada pada tingkat gubernur. Dan hanya pada ada tingkat DPRD 1, DPR RI, dan DPD. Sisanya tidak ada. Contoh, pemilihan bupati tidak ada. Bahkan pemilihan perbekal pun tidak ada. Bahkan pemilihan DPRD 2 pun tidak ada. Bupati, camat, perbekal, semua ditunjuk langsung oleh gubernur. Nah, itu efisien. Sudah efisien. Jadi kalau Jero bicara proporsi tadi, lebih proporsi. Tidak seperti sekarang. Contoh, Badung kabupaten kaya. Sehingga bisa memberikan bantuan hari raya kepada setiap warganya berbasis KK. Kelungkung? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa kan? Nah, apakah Bali cuma Badung? Apakah itu tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi keramo lain? Keramo Jembrano, keramo Kelungkung, Bangli, yang APBD-nya kecil. Nah, kalau Bali bisa one island, one management, APBD masing-masing daerah itu, kalau kita bisa bicara proporsional, dikumpulkan di provinsi. Provinsi nanti yang akan men-share, membagi sesuai dengan porsi masing-masing. Artinya yang awak nih gede lebih anman, yang awak nih cenik lebih anman. Kan seperti itu. Betul. Kedua, tadi Jero bilang tidak yakin bahwa akan mampu mengkampus. Sangat mampu. Bali sekarang APBD-nya berapa? 7 triliun kan? Tiang berkeyakinan kalau Bali otsus, APBD Bali bisa mencapai 100 triliun minimal. Bayangkan, dengan 7 triliun aja Desa Adat bisa dapat 300 juta loh. Kalau 100 triliun berapa? 100 bagi 7, anggap 12. Lebih, 13. Ya 13 lah, 14 lah, 7 kali 14. Ya 14. Berarti potensi desa mendapatkan dana dari APBD Bali bisa 14 kali lipat lebih besar dari sekarang. 300 kali 14 itu 4 miliar 200. Bayangkan apa yang Jero bisa lakukan dengan 4 miliar. Kalau kita bicara uang ya, if we talk about money ya Jero. Nah, itu kan bisa. Dari mana hasil? Banyak. Banyak kok. Cuma kan potensi-potensi itu belum tergarap. Nah, itu dari saya. Makanya kalau Jero bilang mendukung otonomi khusus, saya juga mendukung itu. Sebab apa? Cuma harus dicari formulanya bagaimana, siapa yang akan bicara, siapa yang akan bergerak. Makanya saya bilang tadi, kita memang tidak bisa apple to apple dengan Aceh. Karena di sana konflik dasarnya. Tapi ingat, perang tidak hanya senjata. Masalah fisik. Perang tidak hanya fisik. Tapi perang itu ideologi, perang itu pikiran. Kita bisa berperang argumen, beradu argumen dengan pusat, kan seperti itu. Menurut Jero gimana? Apalagi yang lihat sekarang, kebanyakan di luar Badung nih, Ampura, seperti menghaba ke Badung. Jelas. Ide-ide ya orang ini. Dia kan
nggak bisa seperti itu. Nah. Orang tinggal di Nusa Dua kan objeknya ada di Nusa, kadang-kadang di Nusa Penida. Iya. Ada di Kintamani Iya. gitu misalkan. Dan mereka semua berhak untuk itu. Iya. Jadi kalau memang diberlakukan otonomi khusus yang di mana gubernur menjadi pemegang kewenangan Ya. di seluruh Bali, tidak ada jadi bupati nesok kanggo. Siksok dari raja-raja kecil kan. Raja-raja kecil, undang aja gubernur sinyak itu Sinyak teke. karena beda pemahaman politik itu. Karena merasa sugih. Merasa sugih gitu. Lalu kemudian lagi nak saya sugihan kan provinsi gitu. Ya. Gitu. Jadi tidak seperti itu gitu loh. Nah, Tiang berharap persis karena Tiang dengar-dengar juga sering di provinsi berapa kali Tiang ikut rapat, bupati kini sinyak tekel karena si cocok ya gitu. Nah, kan tidak ada seperti itu. Unsur pribadi dikesampingkan, unsur politik, tapi kelompok yang kita bicara masalah Bali gitu. Harusnya menurut Pak Wayan, apakah kita memang dari masyarakat yang harus menginisiasi ini, seperti Tiang yang melakukan podcast ya sering membuat konten-konten itu, PT itu, video TikTok, konten-konten itu, apakah memang dari sisi politik, apa kedua-duanya nanti ketemu? Begini Jero. Ini mohon maaf ya, kalau kita menganalkan bottom top down ya, tidak akan mungkin. Karena mereka, para politisi itu sudah ada pada posisi kenyamanan mereka masing-masing. Contoh ya, bupati yang merasa sudah kaya dengan tidak akan mau dia. Jero ajak begini tidak akan mau. Ya karena keadilan itu biasanya dituntut oleh yang lemah. Yang kuat mana mau dia. Sudah ada dalam status nyaman. Yang bisa kita lakukan adalah gerakan bottom up. Ya, dari bawah. Jadi dari masyarakat, dari Tiang. Jadi Tiang kan selama ini ingin buat Tiang ada kanal juga Yudi Pasukusuma channel itu ya. Kemudian di TikTok juga di IG. Fungsinya adalah itu, mengajak, menyuarakan, memberikan pemahaman. Karena masyarakat selama ini kan merasa ngemar ngomong, kang ngomong gitu. Oh jangan. Jangan kau ngomong. Harus ngomong. Harus bicara kalau kita mau lebih baik lagi. Karena kita mampu untuk lebih baik. Apalagi yang Pak Wayan sampaikan tadi bahwa provinsi mampu kok bisa membiayai. Mampu. Nah, kalau kita tidak mau bicara, kapan mampunya itu terjadi? Kan kita harus bicara. Tiang mau menginisiasi, memberikan pemahaman, tapi ayo masyarakat kita ikut bersama. Tiang karena bulan di Pecalang, ya Tiang ajak Pecalang-Pecalang niki. Kita ajak bicara dulu. Makanya Tiang punya acara safari niki, ampura Pak Wayan ada inisiatif sendiri sama seperti Pak Wayan datang ke Kelungkung, inisiatif sendiri. Tiang keliling mulai dari setelah Galungan niki akan keliling Bali untuk memberi pemahaman kepada Pecalang yang nantinya dia berharap dia bisa memberikan pemahaman tersebut di lingkungannya dia sendiri. Melalui Pecalang dulu. Tiang ajak mereka bicara apa yang bisa Pecalang berikan untuk Desa Adat, apa yang Pecalang harus dapatkan dari Desa Adat. Dan yang penting dari pemerintah. Karena kalau kita tetap seperti ini, dia nak tirikan Pecalang ini hanya payah dan ngayah sampai layah itu, lama-kelamaan kalau kita bicara masalah ekonomi, kewang oleh Pecalang dia. Nyenyak dari Pecalang kapur barus ya, lahan-lahan ada. Ya. Sudah terjadi kan? Terjadi, ngalih menjaga kewah makin ini. Contoh jangan Pecalang yang tidak menghasilkan uang dalam tanda kutip ya. Dalam industri saya tahu di Kelungkung ini daerah sana itu ada buat gula aren. Saya pikir cari pengrajin gula aren aja sudah susah sekarang. Susah karena sudah mulai garam kusamo mungkin susah, kan begitu. Kan begitu. Jangankan kerjaan yang gratis. Kerjaan yang menghasilkan uang pun kalau tidak ada perhatian dari pemerintah itu punah. Tua di Kelungkung di Sideman itu yang jadi arak bisa punah. Pengrajin gula aren yang saya tahu di sini ada orang Jepang ya, bikin orang yang sudah nikah dengan bisa punah kan, garam kusamo juga bisa punah, ya kan seperti itu. Jadi, nah inilah semeton diperlukan banyak putu yudi seperti ini yang secara inisiatif sendiri melakukan menyuarakan apa yang harus dijuarakan. Jangan lagi ada orang Bali yang ngomong do. Sekarang do koh ngomong harus ngomong. Walaupun apapun harus ngomong. Kan seperti itu. Nah, lanjut ke Pecalang. Tentu
akan ada resistensi gitu. Karena para kaum-kaum yang sudah merasa nyaman dengan itu tentu tidak akan menerima. Contoh kandidat-kandidat yang merasa dirinya akan berpeluang menjadi bupati, singkel setuju. Kandidat-kandidat yang akan merasa dirinya berpeluang jadi DPRD 2, singkel setuju. Kenapa, Jero? Kalau sampai otonomi khusus ini konsepnya adalah pemerintahan berada di satu titik, provinsi yang mana bupati, kecamat, bahkan sampai kepala desa itu ditunjuk oleh gubernur, ya tidak dipilih itu biaya kan gede. Jadi kades kan bisa lah miliaran tuh untuk gini-gininya, ya kan? Belum lagi DPR untuk gini-gininya, belum lagi penyelenggaraan itu yang memakan uang rakyat. Kan biaya-biaya untuk pilkada-pilkada itu bisa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang terpenting adalah Bali ini bukan cuma Kelungkung, Bali ini bukan cuma Badung, Bali ini bukan cuma Denpasar, tapi Bali ini adalah Bali secara satu kesatuan yang utuh. Nggak bisa pecalangnya cuma sukses di Kelungkung, tetapi pecalang di negaranya kocar-kacir, nggak bisa begitu. Ya kan? Nggak bisa pecalangnya di Badung mungkin dapat petias, gajah, tapi pecalangnya di Kelungkung ya kelayah-layah gitu kasarnya kan seperti itu, Jero. Ya kan? Betul. Yang lanjut sedikit, Jero. Yang pikir pembicaraan seperti ini ada episodenya, Jero. Nggak usahlah kita berpanjang-panjang. Tentu nanti akan ada gesekan, Jero, dengan, ya mohon maaf ya, yang tadi saya bilang itu, ada oknum-oknum yang juga punya kepentingan bertabrakan dengan tupoksinya pecalang. Misalkan nih, pecalang kan biasanya menjaga keamanan gitu. Kan kita ketahui ada LSM, ormas-ormas lah. Ya, nggak usah saya sebut nama yang itu. Ini untuk di Kelungkung sendiri mungkin bisa jadi semacam apa namanya nanti ya, semacam sebagai pilot projectnya atau apalah namanya, saya kurang paham bahasa itu. Sebagai barometernya loh, sebagai pembandingnya. Bagaimana kiat-kiat Jero untuk mengatasi potensi gesekan antara pecalang dengan ormas. Baik, karena ini pasti akan terjadi, betul. Dalam bisa kita tutup mata. Dalam hierarki kepecalangan di desa ini kan ada pecalang, kemudian di bawah itu ada pecalang dan Bankamda atau Bantuan Keamanan Desa Adat. Linmas. Bukan. Bankamda. Meskipun anggota Bankamda adalah pecalang juga. Ya. Cuma memang di luar dari pancayatnya yang menjadi tugas di pecalang adalah Bankamda yang di luar daripada yatnya itu. Misalkan kalau ada konser gitu, konser Bankamda nanti. Cuma beda casingnya saja. Ya. Tapi orangnya sama. Nah, kami biasanya di Kelungkung ini kalau ada acara seperti itu kami diundang oleh panitia tentang teknis pengamanan seperti apa, siapa yang diajak nanti ikut serta di sana. Dan memang pernah ada kejadian panitia ini ingin masukkan salah satu ormas. Ya. Dan saya sampaikan, mohon maaf kalau memang sudah ada seperti itu kami mundur. Kami nggak bisa berdampingan seperti itu. Tidak melarang kegiatan itu. Tidak melarang, silakan saja kegiatan ini dijalankan. Tapi kami dari Projuru, dari Bantuan Keamanan Desa Adat tidak ikut. Lepas tangan lah lepas gitu. Tangan. Jadi silakan aja nanti dijalankan itu. Tapi mohon maaf karena ini adalah widangan kami. Nanti apabila terjadi sesuatu, itu tanggung jawab Anda. Karena kami di Desa Adat ini setiap bulan melakukan menyelenggarakan yang namanya caru. Ya nanti silakan saja. Gitu. Dan kemudian besoknya lagi itu dia ditelepon. Jadi nggak jadi pakai itu ormasnya itu. Jadi pakai pecalangnya aja, gitu. Bankamdanya. Jadi di sini poinnya adalah kita saja sendiri bagaimana kita mampu membentengi daerah kita, widangan kita. Kayak gitu, terlepas dari ada bentrokan segala macam. Kalau memang sudah kita aktif di sana, tidak akan ada yang masuk. Intinya dari kita ya, pertahanan internalnya. Iya. Kita mampu dan kita memang show di sana. Ketika ada konser, Tiang selaku pecalang, lolot apapun konser, Tiang turun di penonton itu. Ikut apa namanya, disco itu Tiang ikut. Ada yang berantem, Tiang ambil. Jadi harus berani berperan gitu. Karena backupnya sudah Desa Adat ya. Desa Adat. Ibaratnya kita disentuh satu, nanti Desa Adatnya yang gitu ya. Karena, mohon maaf ini, kalau kita pecalang, dihormati sama mereka. Tiang pegang aja sedikit, ampun Pak, gitu. Ya mungkin di aparat lain mungkin lain ya, tapi kalau kami karena kebetulan sering dilihat,
Dan sering juga patroli, Pak Wayan, di malam minggu acara apa kita patroli keliling secara swadaya. Mendekatkan diri dan memperkenalkan diri, kami ada di tengah mereka. Orang-orang di Kelungkung ini kan orang-orang yang saya lihat itu-itu aja. Di Kelungkung ini kan bagaikan laron. Orang dari Bangli datang, orang dari Karangasem datang untuk menikmati keindahan kota Kelungkung. Kita sering hadir di sana. Wajah-wajah kita ketahuan. Oh, ini pecalang. Ketika kita jaga, mereka hadir lagi di sana ingin buat keribuan. Sinjuari pecalang. Sinjuari pecalang. Emang gitu, Mas, Sinjuari pecalang. Ya. Lebih, mohon maaf nih, lebih metabeng pecalangan loh. Ya, kan, hukum adat kita lebih kaku daripada hukum positif. Ya, saya aja mohon maaf ya, saya Kramotamiu di Sedang, Kramotamiu. Saya melaksanakan penyepian di Sedang. Sing pesut ya lemu master ya. Lati. Jero, pudiki jero nggih. Yang pikir obrolan seperti ini akan ada berepisode. Jadi mungkin ini untuk pertamanya cukuplah segini dulu. Tetapi sebelum kita tutup, karena Tiang melihat Jero adalah seorang praktisi media sosial juga, dan ingin Jero memberikan sedikit closing statement dulu kepada audien Tiang, audien kita ini yang menonton nanti. Terus Jero. Nggih, swastiastu semeton. Swastiastu. Bali sareng samian niki yang jelas Tiang ingin kembali lagi masyarakat Bali, semeton Bali ini jangan ngomong sekarang ya. Tiang sebagai individu dan kemudian sebagai ketua pecalang di Kabupaten Kelungkung selalu ingin meyadnyakan diri Tiang. Tiang ingin ngayah gimana caranya bahwa Bali ini benar-benar mendapatkan kehormatan, terutama dari sisi ekonominya. Karena apa? Karena kita mempunyai destinasi wisata, kita mempunyai tempat-tempat ekonomi yang memang bisa menguntungkan Bali, bukan menguntungkan pusat. Jadi Tiang semeton sareng sami dukung Tiang untuk bisa pertama mensejahterakan pecalang agar bisa mendapatkan sedikit kesejahteraan untuk pecalang ini. Kemudian yang kedua untuk desa adatnya. Desa adat ini mendapatkan lebih dari layak untuk mendapatkan kesejahteraan lebih dari itu. Agar tidak sampai bendesa itu bingung cari anggaran, kemana cari anggaran untuk membuat upacara. Nah, ini kita yang mohon, iring semeton Bali, kita bersuara, kita mulai aktif. Ampunan kau ngomong, kita bersatu. Kalau sudah masyarakat bersatu, semeton Bali sudah bersatu, pasti didengar oleh pusat. Karena kita bergerak tanpa kepentingan politik. Kintan semeton. Om Santi Om. Semeton Wayan Setiawan Channel, demikian perbincangan singkat kita hari ini dengan Jero Putu Yudi Pasek Kusumo. Nanti Tiang pikir sangat menarik ini karena beliau akan berkegiatan, Tiang akan pantau terus beliau dan Tiang akan support terus. Mari kita sama-sama support beliau karena ini bukan tentang kita, bukan tentang saya dan beliau, ini tentang kita di Bali. Ini tentang Bali, bagaimana generasi kita ke depan di Bali. Karena suka atau tidak suka, seiring perjalanan sang waktu, akan ada pergeseran jumlah penduduk, akan ada pertambahan jumlah penduduk yang itu sangat-sangat berpotensi mengerus kita sebagai Kramo Bali yang mempertahankan adat, tradisi, budaya, dan agama kita di Bali. Inggih semeton sareng sami, suksmo sampun nonton niki, dan support channel niki, dan Tiang akan lakukan hal ini lagi mungkin beberapa bulan ke depan. Kita akan lakukan lagi nanti kita ngayah untuk Bali. Karena ini bukan tentang Putu Yudi, bukan tentang Wayan Setiawan, tapi untuk Bali semua. Rayu semeton sareng sami sinap di Tiang untuk Pramosanti. Om Santi Om. Rahayu.